Halo, halo, halo semuanya. Kenalin, nama aku Putu Sokya Valerina Victoria Ananta, biasa dipanggil Sokya dari kelas 8B. Dan aku Putu Gita Sinti Dewi, biasa dipanggil Gita dari kelas 8B. Kami berdua bertugas sebagai reporter di kelompok 2. Dan kami akan langsung melaporkan mengenai kegiatan kokurikuler yang kami lakukan selama 1 minggu ini. Mau tahu keseruannya? Yuk tonton sampai akhir. Pada hari pertama kokurikuler, kita melakukan sarapan bersama. Lalu kita melaksanakan tes asesmen yang dilaksanakan di dalam kelas. Setelah tes asesmen, kita mulai melaksanakan pengenalan kokurikuler dan pengenalan ekowisata oleh wali kelas dan pendamping kami. Lalu setelah jam istirahat pertama selesai, kita melakukan diskusi mengenai pentingnya konservasi hutan mangrove dan kelautan. Kemudian, kegiatan terakhir yang kita lakukan yaitu mendiskusikan dan mempresentasikan video yang telah kita simak. Di hari kedua kokurikuler, kegiatan pertama yang kita lakukan yaitu olahraga bersama yang dilaksanakan di lapangan. Kemudian setelah senam, kita mulai membagi kelompok dan menyiapkan hal terkait ekowisata. Lalu setelah istirahat pertama, kita membagi peran kelompok sebagai dokumentasi, pewawancara, dan pencatat data. Hari ketiga kokurikuler, kegiatan pertama yang kita lakukan yaitu sarapan bersama. Lalu setelah sarapan, kita menyusun pertanyaan wawancara sederhana dan lembar observasi. Lalu setelah istirahat kedua selesai, kita berdiskusi tentang persiapan yang akan dibawa pada saat kunjungan. Pada hari keempat kokurikuler, kita berkunjung ke Sikom dan kegiatan pertama yang kita lakukan yaitu mendengarkan pengarahan dari pendamping. Halo semuanya. Saya Putu Sokya Valerina Victoria Ananta melaporkan langsung dari Sikom Perancang. Di tengah kesibukan masyarakatnya, wisata mangrove masih menjadi tempat wisata favorit bagi para wisatawan. Lalu setelah itu kita menyimak video dan mencatat data hasil dari observasi. Setelah menyimak dan mencatat, kita melakukan sesi tanya jawab. Baik, di sini kami akan mewawancarai Pak Adi sebagai staf Sikom. Jadi Pak Adi, kapan didirikannya Sikom ini? Kalau untuk sejarah Sikom itu didirikan mulai dari tahun 2002. Itu namanya nama Sikom itu nama proyek sebenarnya. Proyek dari salah satu dari luar negeri lah. Ada proyeknya itu dinamakan Sikom. Nah, semakin berkembang jadilah instalasi kantor ini sampai sekarang dari tahun 2002 sampai tahun 2025 itu kantor ini mengalami beberapa pergantian nama. Pertama itu Sikom, yang kedua BROK, ada BPOL, ada BROL, dan sekarang BPISDKP. Nah, fungsinya itu sekarang sebagai penyebar luasan informasi geospasial tentang kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia. Oke, baik. Kalau tujuannya didirikan Sikom itu apa, Pak? Itu tujuannya dulu tuh kan ada kayak penelitian masalah tentang kelautan, yaitu masalah geospasial. Geospasial itu seperti kayak arus laut, kondisi lingkungan laut lah. Nah, dari kondisi lingkungan laut itu, tapi kita lihatnya dari satelit di pengiraan jauh kayak tadi. Jadinya kita penelitian khusus di lautan.
yang ada di seluruh Indonesia, bukan di Bali aja, di seluruh wilayah Indonesia. Itu. Baik. Oke, Makasih makasih ya Pak Adi. Pada hari terakhir kokulikuler, kita melakukan sarapan bersama, melaksanakan refleksi dengan wali kelas. Aulanya seperti bioskop dan memiliki gedung yang sangat besar. Lalu ada tempat penelitian untuk mengecek kadar air dan juga memiliki kantin dengan makanan yang sangat sedap. Perasaan yang saya dapatkan ketika mengunjungi Sikom adalah saya merasa sangat senang karena saya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang cara melestarikan hutan mangrove. Yang bisa saya simpulkan dari Sikom adalah materi tersebut, yaitu saya bisa mengetahui secara mendalam tentang hutan mangrove dan ekosistem lainnya. Lalu kegiatan terakhir yang kita lakukan yaitu melaksanakan post-tes penilaian formatif. Udah selesai deh kegiatan kokurikuler kita Sabtu Minggu ini. Sampai jumpa di kegiatan kokurikuler selanjutnya. Terima kasih Ziko. Bye-bye. Look at me, Ruraba, look at me, Ruraba. Terima kasih.